Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 092 yang beranggotakan saya sendiri, Irfan Akmal Diastiono, ada Alia Nurul Mutia, dan juga Tifaliana Syahira akan mempresentasikan tentang PT Karya 92. Next. Next. Gambaran bisnis. PT Karya 92 merupakan manufaktur yang memproduksi aksesoris rotatif. Aksesoris rotatif sendiri adalah alat bantu ajar gerak melingkar yang dapat menunjukkan cara kerja gaya sentripetal dan sentrifugal secara otomatis, serta bisa diatur kecepatan putarnya. Perusahaan kami sendiri berlokasi di kawasan industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Raya, Parung Mulya, Kecamatan Ciampel. Next. Visi dari PT Karya 92 adalah menjadi perusahaan manufaktur terbaik dalam memproduksi alat bantu ajar gerak melingkar otomatis. Dan misinya, mengembangkan produk yang terus berinovasi serta mengutamakan kualitas produk. Next. Nah, analisis STP-nya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Next. Segmenting. Segmenting sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada geografis, psikografis, demografis, dan juga behavior. Geografisnya sendiri, aksesoris rotatif akan dijual di lingkungan institusi akademik dikarenakan kebutuhan yang diperlukan oleh para pendidik dan juga pelajar SMA di Jakarta. Sementara untuk demografisnya sendiri, aksesoris rotatif adalah alat bantu ajar yang dikhususkan untuk para pendidik dalam proses mengajar dan para pelajar SMA dalam memahami konsep pembelajaran pada usia 16 sampai 18 tahun. Psikografisnya, aksesoris rotatif akan dijual pada lembaga pendidikan yang menginginkan pembelajaran gerak melingkar dengan cara praktek langsung dengan materi yang ada dari buku sumber. Sementara untuk behaviornya, perusahaan akan menargetkan produk kepada lembaga pendidikan yang menggunakan alat bantu ajar sebagai pelengkap bahan pembelajaran di tempatnya. Next. Nah, sekarang saya akan membahas tentang targeting dan juga positioning-nya. Targetnya sendiri, kita menargetkan untuk aksesoris rotatif ini kepada produk specialization. Karena produk yang dipasarkan hanya satu jenis dan lebih difokuskan ke produknya. Perusahaan akan berfokus menawarkan satu produk, yaitu aksesoris rotatif, dalam satu segmen kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Karena alat bantu ajar ini dikhususkan untuk membantu para pendidik dan pelajar dalam memahami konsep gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada pelajaran SMA. Aksesoris rotatif dapat menunjukkan 2 gaya dalam satu alat, sehingga lebih efisien dan juga praktis. Sementara untuk positioning-nya sendiri, aksesoris rotatif adalah alat bantu ajar yang memudahkan para pendidik dan pelajar SMA manapun, sehingga memiliki tagline belajar gaya sentripetal dan sentrifugal menjadi mudah. Dalam adanya tagline tersebut, maka produk aksesoris rotatif dapat memposisikan di konsumen, terutama institusi pendidikan khususnya SMA. Next. Sekarang saya akan membahas tentang marketing mix. Marketing mix sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada produk, place, price, dan juga promotion. Produknya sendiri adalah aksesoris rotatif yang merupakan alat bantu ajar, khususnya untuk para pendidik mata pelajaran fisika dan siswa SMA pada materi gaya sentripetal dan juga gaya sentrifugal. Untuk place-nya sendiri, perusahaan manufaktur yang memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk serta bahan baku yang berlokasi di Garut akan mendistribusikan produk ke toko alat peraga pendidikan seluruh Indonesia. Untuk price-nya sendiri
aksesoris rotatif akan dijual dengan harga 500.000 sampai 600.000. Promosi yang dilakukan dengan menawarkan produk langsung ke sekolah-sekolah, khususnya SMA, serta membuat iklan di layanan website perusahaan. Next. Market breakdown analysis. Di sini yang pertama ada potensial marketnya. Yang pertama itu lembaga pendidikan di Indonesia dan juga lembaga pendidikan yang berada di daerah Jakarta Timur. Untuk available marketnya, setiap lembaga pendidikan yang telah menggunakan alat bantu ajar dan level of competition-nya adalah oligopoli. Karena di dalam area pasar tersebut, jumlah produsen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen. Sehingga untuk tetap bertahan, perusahaan harus secara terus-menerus memasarkan produk untuk menarik perhatian para pembeli. Oligopoli memiliki persaingan yang sangat ketat. Kompetitornya merupakan perusahaan yang memproduksi alat ini dengan fitur otomatis. Next. Berikut rencana produksinya. Di demand forecasting-nya ada sebanyak 7.820 unit. Sementara untuk increasing of sales targetnya itu sebesar 0,1% per tahunnya. Sehingga sales target based on field survey-nya akan terus naik 0,1% di setiap tahunnya. Mulai dari 2022 sebesar 7.820 unit dan diakhiri di tahun 2027 sebesar 7.860 unit. Production volume in first year-nya itu adalah demand plus allowance dan allowance-nya itu 1%. Nah, sehingga production volume-nya di 2022 sebesar 7.899 amount of buyer dan diakhiri di tahun 2027 sebesar 8.304. Next. Berikut merupakan marketing strategy and plans-nya. Di sini kita akan menggunakan iklan. Nah, iklan yang digunakan itu memiliki 2 iklan, yaitu ada di website dan juga di brosur. Untuk di website sendiri, frekuensi per tahunnya sebesar 1 unit. Dan juga cost per unitnya itu sebesar 500.000. Sementara untuk brosurnya sendiri, frekuensi per tahunnya itu sebanyak 1.000 unit. Dan harga per unitnya itu 750 perak. Sehingga total cost-nya ada di 750.000. Total keseluruhan advertising-nya ini sebesar 1.250.000. Next. Berikut merupakan rencana SDM-nya. Di sini kita memiliki CEO yaitu 1 orang dan juga seperti dilihat pada tabel berikut. Sementara tabel yang di kanan merupakan tabel dari struktur organisasi perusahaan PT Karya 92. Next. Berikut merupakan proyeksi keuangan. Yang ditampilkan saat ini ada production and operational cost-nya. Jadi di sini isinya adalah item-item yang diperlukan dalam produksi dan juga operasional dari PT Karya 92. Total production cost and operasionalnya di tahun 2022 sebesar 4.127.168.679. Dan di 2002 angka tersebut terus naik dan di akhir tahun 2026 angkanya menjadi 4.729.360.484 miliar. Next. Dan berikut merupakan cost of goods sold-nya. Di sini merupakan angka-angka dari item-item yang diperlukan untuk memproduksi aksesoris rotatif. Dapat dilihat di tabel.
Nah, untuk company's profit-nya sendiri di tahun 2022 sebesar 121.727.000. Dan angka tersebut terus naik hingga tahun 2026. Sementara untuk selling cost rounding per produknya yaitu 557.000 di tahun 2022, 570.000 di tahun 2023, dan terus naik hingga di akhir tahun 2026 sebesar 656.000. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat profit loss atau income statement yang terdiri dari income, cost of goods sold, kemudian direct cost, factory overhead cost, dan operational cost. Dan terdapat total operational cost di tahun 2022 sebesar 690.880.831. Sampai dengan 2026 terdapat total operation cost-nya sebesar 800.724.512. Kemudian terdapat earning before interest and tax dan interest expense. Kemudian earning before tax, tax-nya itu 1%, dan kemudian earning after interest and tax. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya terdapat cash flow dari tahun 2001 sampai 2026, dan terdapat estimate cash inflow, estimate cash outflow, dengan total estimate cash inflow di tahun 2021 sebesar 1.300.266.125. Kemudian pada tahun 2026 terdapat sebesar 5.150.371.646. Kemudian total cash outflow yang didapat yaitu pada tahun 2021 sebesar 140.926.000, sampai pada tahun 2026 sebesar 4.765.752.675. Kemudian terdapat juga net cash flow, beginning cash balance, dan final cash balance. Selanjutnya terdapat balance sheet dari tahun 2022 sampai 2026 yang terdiri dari aset current asset, fixed and intangible asset, kemudian fixed asset, dan liabilities and owner equities. Didapat total liabilities and owner equities pada tahun 2022 sebesar 1.500.658.651, sampai pada tahun 2026 terdapat sebesar 2.755.837.087. Selanjutnya analisis kelayakan menggunakan NPV dan PBP dengan PV faktornya sebesar 8%, sehingga didapat interest rate 8%, dan NPV yang dipilih yaitu NPV pada tahun 2026 sebesar 223.380.723 dengan payback period sebesar 4,49
dan BEP yang didapat yaitu 1. Kemudian terdapat IRR dengan PPV faktornya 13%, dan PV faktor NPV kumulatifnya 14%. Kemudian didapat IRR-nya sebesar 13,80%. Selanjutnya terdapat tabel BCR dengan menggunakan PF faktornya 8%, sehingga didapat cash in atau present worth-nya 19,976.250.470 dan cash out-nya 17.691.481.681 dengan BCR-nya didapat sebesar 1,13. Kemudian jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Yang pertama, supplier to company A. Yang pertama itu PT Galaxy Metal Mesindo dengan jarak 41 km. Yang kedua dari PT Marvelo Titan berjarak 73,5 km. Yang ketiga PT Broko Mutiara berjarak sebesar 45,2 km. Selanjutnya jarak supplier ke PT Karya 92 dari company B. Yang pertama PT Galaxy Metal Mesindo berjarak 42 km, dari PT Marvelo Titan berjarak 45 km, dari PT Broko Mutiara berjarak 66 km. Selanjutnya dari supplier to company C. Yang pertama PT Galaxy Metal Mesindo berjarak 85 km, yang kedua Marvelo Titan berjarak 125 km, yang ketiga PT Broko Mutiara berjarak 125 km. Kemudian pemilihan lokasi dengan faktor rating. Terdapat 3 alternatif company dengan menggunakan quantitative factor dan qualitative factor. Dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, dari perhitungan kuantitatif dan kualitatif tersebut, lokasi yang kita pilih untuk mendirikan pabrik adalah Kabupaten Karawang, karena Kabupaten Karawang memiliki faktor tertinggi dibandingkan dengan Bogor dan Jakarta, dengan nilai sebesar 88,79. Selanjutnya, routing sheet akan dijelaskan oleh teman saya, Tiffany Syahir. Baik, selanjutnya routing sheet. Next. Nah, di routing sheet ini working days in 1 year-nya itu 240 dengan demand-nya 7.820 unit per tahun. Kemudian working hour-nya 8 jam, working day per week-nya 5. Jadi 5 hari per minggu. Nah, kemudian di sini didapatkan total actual machine required sebanyak 12 unit. Next. Selanjutnya ada stacking. Ini MH equipment dimensionnya itu dengan panjang 920 mm, kemudian lebarnya 610 mm, dan tingginya 790 mm. Kami di sini menggunakan software Stack Builder, kemudian didapatkan hasil dari stacking calculation-nya sebagai berikut. Terdapat 35 proses, dan stacking-nya dapat dilihat pada slide. Next. Jumlah MHE yang terpilih setelah dilakukan perhitungan adalah 3 unit dengan unit lotnya 41. Jumlah waktu pengantaran paling optimal adalah dengan unit lot 41 dengan waktu paling kecil dibandingkan unit lot 1, yaitu waktunya 340.
Next. Kemudian ini determination maximum unit load dapat dilihat pada lembar ini bahwa frekuensinya adalah semuanya 1 dan dapat dilihat juga total stacking weight-nya di masing-masing proses. Next. Kemudian ada luas area. Di sini ada luas area production floor-nya, di mana didapatkan 595 meter kuadrat. Next. Kemudian ada office dimension. Kita itu memiliki fasilitas diantaranya ada CEO and employee room dengan totalnya 69 meter kuadrat, meeting room dengan 51 meter kuadrat, living room dengan 10 meter kuadrat, kemudian kitchen dengan 16 meter kuadrat. Total office area-nya jadi 146 meter kuadrat. Nah, untuk total area keseluruhan pada PT Karya 92 ini termasuk masjid, toilet, pos satpam, tempat parkir, dan kantin, didapati total areanya sebesar 928 meter kuadrat. Next. Selanjutnya ada from to chart. Nah, berdasarkan data yang telah kami lakukan perhitungannya, terdapat data pada tabel from to chart ini yang telah diinput dari material handling cost, di mana setelah dilakukan perhitungan didapatkan biaya yang masuk sama dengan biaya yang keluar sebesar Rp668.631. Selanjutnya ada initial layout. Nah, ini adalah gambar initial layout setelah ARC. Next. Nah, yang terakhir adalah final layout yang telah kami lakukan pada software WinKSB. Di samping ini hasilnya adalah final layout after 14 iterations untuk PT Karya 92 dengan total cost-nya itu 359.776,97 rectilinear distance. Nah, berikut merupakan final layout dari PT Karya 92. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.